Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Mari kita mulai perkuliahan sore hari ini, petang hari ini diawali dengan menyampaikan Panganstukarep. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada minggu lalu Pak Agus buka dulu screenshot-nya dulu ya. Screen-nya Pak Agus buka dulu. Baik, pada minggu lalu kita sudah bicara topik tentang apa itu MSDM sektor publik, kemudian mengapa MSDM sektor publik itu dianggap penting. Kemudian pada pertemuan atau kuliah kedua ini, kita akan berbicara tentang analisis jabatan, kemudian komponen organisasi atau komponen institusi publik. Yang berikutnya juga kita akan mencoba membahas tentang spesifikasi jabatan. Termasuk saya akan membahas mungkin apa yang belum dibahas pada pertemuan minggu lalu. Silakan dibaca, terlihat di layar monitor kalian slide-nya. Terbaca, mahasiswa? Oke. Belum, Pak. Yang lain sudah terbaca apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, pertemuan pada hari ini kita akan bicara tentang analisis jabatan, komponen organisasi, kemudian apa itu metode analisis jabatan seperti apa, kemudian manfaat informasi jabatan itu seperti apa, serta spesifikasi jabatan. Itu yang akan kita bahas. Pada minggu lalu, sebelum kita masuk ke tema kedua, yang belum kita bahas tentang pentingnya SDM kemarin. Jadi ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa atau mengapa SDM sektor publik, manajemen SDM sektor publik itu dianggap penting, dipandang penting. Yang pertama, dengan mempelajari MSDM sektor publik, dan MSDM sektor publik itu dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja pegawai dan tujuan strategis institusi. Kemudian yang berikutnya, keberhasilan sebuah institusi publik itu tergantung daripada bagaimana dia menerapkan MSDM sektor publik. Tolong yang lain diam dulu. Tolong yang lain diam dulu. Ini karena sudah Pak Agus rekam. Laptop pementasan. Sebentar. Tolong didengarkan. Yang lain tolong jangan bersuara dulu. Ini karena kuliahan Pak Agus rekam. Berikutnya tadi sudah di stressing. Jadi MSDM sektor publik ini penting untuk menjembatani kesenjangan kepentingan antara kepentingan pegawai dengan institusi, sehingga bisa dikerucutkan, bisa disatukan dalam rangka mencapai tujuan institusi atau organisasi. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menjembataninya itu tentunya harus bisa menerapkan apa yang namanya the right man on the right place. Jadi menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Itu yang perlu dicermati. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua atau alasan yang kedua, kenapa itu penting? Dia sangat berperan, MSDM ini, sektor publik ini, sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sehingga apabila ini benar-benar diterapkan di dalam organisasi atau institusi publik, dia akan mampu memberikan efektivitas dan efisiensi kepada organisasi.
Kemudian yang berikutnya, pentingnya SDM itu ketika kita rinci dengan rigid, itu ada 4 hal yang bisa diperoleh manfaatnya. Berkaitan dengan kualitas atau quality, jadi kualitas SDM yang bagus akan bisa menghasilkan pelayanan yang bagus. Jadi pegawai-pegawai yang berkualitas akan pasti mampu memberikan totalitas pada pelayanan. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, kecepatan speed dalam memberikan layanan kepada publik. Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Itu yang bisa kita dapatkan. Kemudian bisa memberikan kemurahan biaya kepemimpinan. Karena ketika SDM itu kondisinya secara umum bagus, jadi perintah-perintah yang diberikan oleh top leader, oleh pimpinan, itu akan lebih mudah dicerna, sehingga akan lebih mudah diimplementasikan oleh para pegawainya. Nah, ini yang mengakibatkan memberikan manfaat, kemudahan atau lebih murah biaya kepemimpinannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia ketika kita menerapkan MSDM sektor publik dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah, konsep dan teorinya, maka dia akan memberikan kemampuan belajar dan beradaptasi kepada orang-orang yang ada di dalam institusi itu. Nah, misalnya implementasi yang dilakukan di tempat kita ini atau di negeri kita ini. Bagaimana implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh negara kita? Salah satunya misalnya mendorong tumbuhnya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural di dalam birokrasi Indonesia. Jadi ini yang menjadi empat hal alasan mendasar pentingnya MSDM sektor publik itu. Bisa dipahami oleh adik-adik? Bisa dipahami? Silakan dijawab, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Bagus, lanjutkan. Minggu lalu juga kita belum membahas tentang tertunda membahas tentang apa saja yang menjadi tantangan MSDM sektor publik. Ada tantangan internal, tentunya internal itu berarti tantangan yang ada di dalam organisasi, tantangan yang muncul di dalam institusi publik. Kemudian yang kedua adalah tantangan eksternal, tantangan yang muncul dari luar organisasi. Contohnya misalnya tuntutan kecepatan pelayanan dari masyarakat. Itu misalnya contoh tantangan eksternal. Kemudian tantangan eksternal lainnya misalnya ada kompetitor misalnya itu contohnya. Kemudian tantangan individu di dalam organisasi. Misalnya contohnya terjadi friksi-friksi di dalam organisasi. Ada kelompok A, ada kelompok B. Itu berarti tantangan individu yang harus diselesaikan. Sehingga bagaimana friksi-friksi di dalam institusi itu bisa menyatu. Tidak bias, tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan ini sangat penting untuk dilakukan ketika kita mengimplementasikan MSDM sektor publik di dalam institusi publik. Yang berikutnya, tantangan terakhir adalah tantangan lainnya. Ini bisa dari luar, kemudian dari faktor-faktor lain yang bukan dari internal, bukan dari eksternal, dan bukan dari individu organisasi. Sampai di sini ada yang ingin kalian sampaikan? Ya, untuk lebih jelas berkaitan dengan hal-hal yang kita bahas tadi, silakan Anda bisa baca di PowerPoint yang sudah saya sematkan di LMS kelas kita ini. Berikutnya, ini sudah silakan ada tantangan eksternal. Tantangan MSDM, tantangan lainnya. Di sini sudah ada Pak Agus berikan contoh-contohnya di dalam PowerPoint. Ya, silakan nanti kalian baca. Berikutnya stressing berkaitan dengan pentingnya MSDM yang berkaitan dengan materi minggu lalu.
Jadi stressingnya sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi, institusi publik dalam hal ini, itu adalah sumber daya manusia. Orang yang memberikan energi, kemudian bakat, kemudian kreativitas, dan upaya pegawai kepada organisasi, sehingga organisasi dapat terus eksis. Kemudian setiap manusia memiliki karakter individu yang berbeda satu sama lainnya. Nah, ini tantangan yang terberat bagi Anda nantinya ketika ikut masuk ke dalam institusi publik. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Mahasiswa? Bisa? Oke, bagus lanjutkan. Nah, kemudian yang belum kita bahas juga tentang fenomena SDM. Nah, ini penting Pak Agus sampaikan kepada kalian. Jadi sebenarnya ada 6 kategori pembagian generasi manusia. Ada Great Generation, generasi yang lahir pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian ada The Silent Generation, kemudian ada The Baby Boomers, kemudian ada generasi X, kemudian ada generasi milenial, kemudian ada generasi digital native. Nah, kalian mungkin kisaran lahir tahun berapa ini kalian ini? Kalian kisaran lahir tahun berapa ini? Kalau saya 97, Pak. 97 berarti Anda masuk di generasi milenial. Nah, ini nanti karakter kecenderungan karakter ini akan tampak pada masing-masing generasi. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, kemudian silakan nanti Anda bisa lebih detail membacanya di PowerPoint saya. Jadi setiap generasi, kata kuncinya, memiliki tantangan serta keunikan masing-masing. Dan kelompok generasi yang sama memiliki kemiripan. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Nah, harapan saya, Anda sebagai masuk kategori generasi milenial ini, tentunya memiliki semangat yang lebih kuat dibandingkan generasi saya. Karena harapan saya Anda sebagai generasi muda yang memiliki kemampuan nanti ke depan, melakukan perubahan-perubahan fundamental yang strategis, sehingga bisa membawa kehidupan berbangsa, bernegara kita ini menjadi lebih baik. Itu yang saya harapkan dari kalian semua. Nah, berikutnya, kita coba cek apa kelebihan masing-masing generasi ini. Jadi Anda masuk di generasi milenial tadi, jadi kalian itu cenderung memiliki orientasi terhadap kesuksesan. Kemudian kalian memiliki semangat atau jiwa toleransi yang kuat. Kemudian kalian memiliki jiwa atau semangat kompetitif yang bagus. Kemudian haus akan perhatian. Itu kecenderungan generasi kalian. Itu yang berkaitan dengan fenomena sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya, bagaimana fenomena sumber daya manusia sektor publik secara umum? Nah, ini bisa Anda baca di slide di PowerPoint. Ada fenomena negatif, ada fenomena positif. Kita lihat di poin pertama, fenomena negatif. Yang kita cermati secara empiris, masih banyak terjadi masalah KKN. Itu fenomena negatif. Kemudian yang kedua, kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah, orang-orang yang bekerja di dalam institusi publik di tempat kita ini masih tergolong rendah. Kemudian yang ketiga, fenomena klaim jaminan kesehatan diberikan kepada mereka juga belum bagus. Artinya kelasnya itu belum maksimal. Kemudian yang keempat, fenomena negatifnya, pegawai pemerintah, SDM di dalam institusi publik secara umum fenomenanya masih dipandang hanya sebagai sumber daya belaka, belum dipandang sebagai aset yang mampu meningkatkan nilai dan kinerja institusi. Namun demikian, kita tidak perlu pesimis, tetapi upaya untuk melakukan reform atau reformasi birokrasi di Indonesia sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2000-an. Jadi kalau kita cermati ada fenomena positif. Artinya satu, masih ada banyak pegawai yang berperilaku baik. Nah, ini salah satu pendorongnya itu diadakannya ASN Award oleh pemerintah pusat, Aparatur Sipil Negara Award. Nah, ini membuka peluang, memberikan celah kepada para PNS, pegawai pemerintah yang berkinerja baik,
yang berperilaku baik untuk ikut di dalam kompetisi ini. Kemudian yang berikutnya, fenomena positifnya, kelompok elit kompensasinya sangat tinggi. Nah, ini baru beberapa hari lalu, 2-3 hari ini sedang viral di sosial media berapa penghasilan anggota DPR RI yang diungkapkan oleh salah satu mantan artis kita, Krisdayanti. Jadi ratusan juta per bulan. Sehingga kalau kita konfrontir dengan penghasilan para pegawai pemerintah di level yang di bawah, misalnya di pemerintah provinsi, kemudian di pemerintah kabupaten kota, kemudian di pemerintah desa, masih terjadi ketimpangan atau jarak distorsi yang sangat tinggi, jaraknya itu kesenjangan itu sangat tinggi sekali. Yang ketiga, rekrutmennya sudah baik. Jadi rekrutmen pegawai pemerintah sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda positif karena semua menggunakan aplikasi. Jadi sulit melakukan KKN dalam rekrutmen pegawai pemerintah pada masa-masa saat ini. Kemudian yang keempat, sisi positifnya, dalam proses rekrutmen atau bagaimana mencari pejabat, itu sudah dilakukan dengan melaksanakan lelang jabatan beberapa tahun belakangan ini. Namun demikian, tentunya masih ada kekurangan-kekurangannya. Harapannya tentunya ke depan untuk dibuat menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan fenomena positif dan negatif. Bagaimana fenomena pengelolaan SDM sektor publik di tempat kita. Terakhir, yang berkaitan dengan pentingnya SDM. Jadi ada 4 hal yang bisa kita simpulkan berkaitan dengan paradigma itu. Yang pertama, pandangan yang mengutamakan bahwa kualitas layanan atau pemenuhan tugas tanggung jawab dan fungsi lebih penting. Kemudian yang kedua, pandangan yang lebih berorientasi pada kinerja, manfaat, dan totalitas kepada pelayanan publik. Kemudian paradigma yang ketiga, pandangan berorientasi pada kecepatan pelayanan. Yang terakhir, pandangan telah mengarah kepada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Oke adik-adik, sampai di sini ada yang ingin kalian sampaikan sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Silakan. Ada? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, namamu siapa? Mahasiswa? Mahasiswi? Desa Lestari. Desa Lestari ya. Gimana Desa? Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara mengembangkan SDM sehingga dapat membantu individu atau karyawan dan keseluruhan organisasi itu agar menjadi lebih efektif, Pak? Oke. Jadi saya langsung saja. Ini sebenarnya bahasanya nanti pada kuliah keempat kalau tidak salah, pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Tetapi tidak apa-apa. Saya langsung jawab. Jadi ketika kita berbicara bagaimana cara mengembangkan SDM di sektor publik, sehingga dia memberikan nilai tambah kepada individu pegawai itu dan institusinya, tentunya ada 5 aspek yang harus disentuh. Jadi aspek itu yang pertama namanya spiritual question. Kemudian aspek yang kedua, intelligence question. Yang ketiga itu emotional question. Yang keempat itu physically question, dan yang terakhir itu social question. Jadi ketika kita berbicara 4-5 aspek pengembangan sumber daya manusia ini, itu harus diidentifikasi orang per orang yang Anda akan kembangkan ini. Di aspek mana dia mau dikembangkan? Apakah di aspek spiritual question-nya atau SQ-nya? Apakah di IQ-nya, apakah di EQ-nya, atau di PQ-nya, atau di social question-nya. Itu harus diidentifikasi. Nah, kalau kita berbicara secara umum misalnya, praktek yang dilakukan oleh
negeri kita atau pemerintah kita di Indonesia ini, setiap hari Jumat sebelum pandemi itu kan ada yang namanya olahraga bersama pegawai-pegawai itu. Itu sebenarnya menguatkan atau melakukan penguatan physically patient, kebugaran mereka, kesehatan mereka sehingga tidak sakit. Nah, kembali ke pertanyaannya Desa Lestari tadi, aspek mana, bagaimana caranya? Yaitu diidentifikasi dulu mana yang mau dikembangkan. Jadi biasanya pemerintah itu, institusi publik itu, yang lebih banyak dikuatkan itu adalah intelijensi dengan emosionalnya. Salah satunya misalnya kalau dia menguatkan intelijensinya, dia membuat program memberikan beasiswa kepada para pegawainya, baik itu S1 maupun S2 dan seterusnya. Itu kalau penguatan IQ-nya. Kemudian kalau dia menguatkan EQ-nya dan atau IQ dan sekaligus EQ-nya, itu biasanya pemerintah itu, lembaga negara itu atau lembaga pemerintah itu menyelenggarakan yang namanya pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop dan lain sebagainya. Bisa dipahami Desa Lestari? Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang lain, misal yang lain mau menyampaikan pertanyaan atau mengelaborasi bahasan kita pada sore hari ini, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Namanya siapa? Derensi Malo. Derensi Malo ya? Ya, silakan langsung Derensi. Mengapa manajemen sumber daya manusia itu harus di sektor publik? Gitu, Pak. Mengapa MSDM itu harus di sektor publik? Oke. Jadi ini pertanyaannya langsung saya jawab. Jadi MSDM itu tidak hanya ada di sektor publik, tetapi semua organisasi yang tadi saya singgung, yang di kelas sebelumnya saya sudah singgung. Jadi organisasi itu ada organisasi pemerintah, kemudian ada organisasi bisnis, kemudian ada organisasi kemasyarakatan, kemudian ada organisasi politik. Nah, sebenarnya semua organisasi ini melakukan manajemen sumber daya manusia. Nah, khusus di mata kuliah kalian ini, di program studi ilmu administrasi publik ini, kalian mempelajari MSDM sektor publik. Itu adalah bagaimana mengelola SDM di dalam organisasi pemerintah. Jadi semua organisasi perlu mengatur sumber daya manusianya. Bisa dipahami, Derensi Malo? Bisa, Pak. Nah, ada lagi yang lain, silakan. Silakan. Yang lain? Ada, silakan. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan saja ke tema kedua bahasan kita pada sore hari ini, petang hari ini. Jadi kita akan berbicara tentang analisis jabatan, kemudian spesifikasi jabatan, yang di dalamnya juga berbicara tentang komponen organisasi. Jadi spesifikasi jabatan adalah suatu proses mengidentifikasi, menentukan secara rinci tugas-tugas, datis, duty, dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Kemudian analisis jabatan merupakan bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan yang lain. Nah, itu yang perlu dicermati. Kemudian berikutnya, ketika kita berbicara analisis jabatan, ada jabatan-jabatan bahasanya tadi, itu berarti kita berbicara tempat jabatan itu di mana? Tempatnya tentu di dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini kita berbicara organisasi pemerintah yang oleh Fredrickson lazim disebut sebagai institusi publik. Itu yang perlu dicermati. Jadi ketika kita berbicara analisis jabatan, dia ada di dalam organisasi, tentunya kita bertanya, apa sih komponen organisasi? Jadi organisasi itu ada komponennya. Yang pertama, tujuan. Apa tujuan organisasi? Jadi semua organisasi pasti punya tujuan. Yang di dalamnya biasanya ada
visi, misi, kemudian sasaran, maksud, dan tujuan dibentuk organisasi. Selanjutnya, hal yang kedua ada dalam organisasi atau menjadi komponen organisasi adalah struktur. Jadi setiap organisasi ada strukturnya. Mana level manager, mana middle manager, mana unsur lini dan staff. Kemudian hal yang ketiga ada di dalam organisasi adalah sistem. Bagaimana organisasi itu bekerja. Itu yang dinamakan sebagai sistem. Kemudian di dalam organisasi ada istilahnya standar operasional prosedur. Nah, itu 3 komponen yang ada di dalam organisasi. Yang ada kaitannya dengan analisis jabatan tadi. Uraian-uraian jabatan tadi. Jadi setiap jabatan ada uraiannya. Mengerjakan apa, tugasnya apa, tugas pokok fungsinya apa, kewenangannya apa. Itu yang berkaitan dengan institusi publik atau organisasi pemerintah. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik mahasiswa? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Sengaja saya tampilkan pada slide contoh organisasi pemerintah yang paling sederhana atau organisasi yang paling bawah ada di tempat kita. Ini contoh organisasi pemerintah desa di wilayah Kabupaten Pemalang. Nah, Anda bisa baca, Anda bisa lihat di slide, ada kepala desa, kemudian ada sekretaris desa, ini kepala desa sebagai top manager dia, fungsi kepala wilayah di desanya. Kemudian ada sekretaris desa. Sekretaris desa ini memegang peranan sebagai unsur staf. Dia di backup oleh kepala urusan tata usaha dan umum, kemudian ada kepala urusan keuangan, kemudian ada kepala urusan perencanaan. Kemudian ada unsur lini. Di sini ada kepala seksi pemerintahan, kemudian ada kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan. Kemudian ada kepala dusun sebagai unsur kewilayahan, pelaksana teknis di lapangan. Nah, dari gambaran kecil organisasi ini, ketika kita membahas tentang tema pertama, pentingnya SDM dan analisis jabatan, maka sebenarnya kita harus mengetahui siapa yang memiliki kompetensi sebagai sekretaris desa. Apa kompetensi jabatan sekretaris desa itu? Ini kita gunakan sebagai referensi apa yang kita bahas sebagai analisis jabatan. Kita analisis sekretaris jabatan itu seperti apa jabatannya. Uraian tugasnya itu seperti apa. Demikian juga kepala-kepala seksi, baik kepala seksi pemerintahan maupun kepala seksi kesra bahasanya. Jadi ketika akan mengisi jabatan sekdes ini, kompetensi yang memenuhi uraian jabatan itulah yang harus kita pilih dan kita cari dan kita tempatkan di tempat itu. Itu yang di bahasan di awal saya katakan, disinilah pentingnya kita menerapkan apa yang namanya the right man on the right place. Bisa dipahami, adik-adik mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan orang. Katakanlah misalnya kita sebagai kepala desa, Anda sebagai kepala desa. Anda menempatkan seorang yang punya spesifikasi katakanlah sarjana teknik dijadikan sebagai sekretaris desa. Ini yang bahasa konsep dan teori itu Jaka Sembung bawa skuter. Paling tidak kompetensi jabatan itu sangat pas diisi oleh orang-orang yang lulusan administrasi negara atau administrasi publik. Itu yang perlu dicermati. Kemudian ketika kita mencari sosok orang yang akan menempati posisi jabatan sebagai kasih kesejahteraan dan pelayanan, kita cari misalnya orang-orang yang memiliki background atau pendidikan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Misalnya para lulusan sekolah tinggi kesejahteraan sosial. Itu pas. Bukannya kita tunjuk, kita cari, kita tempatkan orang yang jadi arsitek atau sarjana teknik sipil. Ini yang saya katakan sarjana, Jaka Sembung bawa skuter. Bisa dipahami?
Bisa dipahami adik-adik? Coba, Pak. Nah, jadi yang saya tekankan ketika kita berbicara penempatan orang ini dalam pelajaran analisis jabatan dan spesifikasi jabatan ini di dalam organisasi, harus kita kedepankan apa yang namanya the right man on the right place. Menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian elaborasi, silakan. Saya, Pak. Ya, Saya silakan. tanya, Pak. Namamu siapa? Fauzi, Pak. Yoman. Fauzi yang. Ya, Pak. Oh, apa Fauzi ditanya? Silakan yang ditanya, silakan. Ya mungkin mohon maaf sebelumnya, Pak. Mungkin Ya. pertanyaan saya kurang bagus. Ya. Kenapa sih, Pak, kita harus menempatkan seseorang itu sesuai jabatannya atau sesuai keahlian atau skillnya, Pak? Terima kasih, Pak. Pertanyaanmu bagus. Tadi nyambung dia dengan pertanyaan pertama dan kedua. Jadi kalau kita tempatkan ada jabatan yang katakanlah kompetensi sebagaimana tadi, kompetensi jabatan itu adalah sekretaris desa. Tetapi kompetensi sekretaris desa itu ada syarat-syarat jabatan. Paling tidak dia memahami administrasi pemerintahan. Harus memahami administrasi pemerintahan. Lalu ketika kita memaksakan orang yang tidak paham administrasi pemerintahan masuk ke sana, ini akan besar resikonya. Pertama, yang bersangkutan akan perlu proses belajar lebih banyak lagi. Katakanlah kita tempatkan sarjana teknik sipil di sana. Dia pasti akan belajar lebih lama dan lebih banyak lagi. Sehingga ketika ini terjadi, ini akan mengganggu kinerja orang itu sendiri. Dan akhirnya akan berimplikasi terhadap kinerja organisasi. Akan bisa mengganggu kinerja organisasi dan kecepatan pelayanan. Bisa dipahami, Fauzi? Bisa, Pak, bisa, Pak. Jadi itu harus hukumnya menempatkan orang sesuai dengan keahliannya dan kompetensi jabatan apa yang pas untuk dia. Oke? Oke, Pak. Oke. Jadi Pak, adik-adik, saya, Pak. ya silakan, namamu siapa? Silakan. Nyoman Winjan, Pak. Nyoman Winjan, gimana Nyoman? Apa yang ditanya, Man? Selain titel, Ya. bukankah perlu juga etika dan moral yang baik, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Berarti Nyoman tidak dengar Pak Agus bicara tadi. Jadi ketika kita berbicara aspek SDM, personal manusia, seorang manusia, itu aspek SDM itu ada 5. Spiritual question, SQ, intelligence question, IQ, emotional question, EQ, physically question, PQ, dan social question. Jadi standarnya ini harus terpenuhi. Kalau kita berbicara SQ berarti moralitas, nuraninya. Ini harus ada standar yang kita tentukan, bisa kita simpulkan itu baik atau kuat. Demikian juga IQ, EQ, PQ, dan SOQ. Bisa dipahami, Nyoman? Ya, Pak. Oke, jadi ingat 5 aspek tadi. Itu ada di dalam setiap orang. Jadi harapan saya, Anda mencermati kelima aspek itu yang nantinya akan kita bahas di perkuliahan keempat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ini karena waktunya terbatas, Pak Agus belum dapat link dari fakultas. Saya rasa pertemuan kita pada sore hari ini kita sudahi. Harapan saya, perintah saya semua yang belum mengabsen silahkan absen di LMS agar tidak tertinggal. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, Pak Agus mohon maaf, kita tutup perkuliahan sore hari ini dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, selamat sore. Ya. Selamat sore.